Shalom saudara, bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan sekali lagi berjumpa dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat. Mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami rindu firman-Mu menjamah kami, menguatkan dan meneguhkan kami, supaya olehnya kami boleh anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang senantiasa berjalan dalam kehendak-Mu. Berkatilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan kali ini akan terambil dari Kisah Rasul 26 ayat 28. Kisah Rasul 26 ayat 28 berkata, "Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Saudaraku, firman Tuhan di atas adalah perjumpaan antara Raja Herodes Agripa dengan Paulus ketika Paulus hendak membela diri dari tuduhan orang-orang Yahudi. Paulus sangat bersyukur diperhadapkan kepada Raja Agripa karena Raja Agripa adalah raja yang mengerti kitab suci bangsa Yahudi dan adat istiadat orang Yahudi. Nah, ketika Paulus menjelaskan begitu rinci perihal apa yang diimaninya di dalam Yesus, Raja Agripa memperhatikan dengan seksama dan dia merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus itu adalah sebuah kebenaran. Akan tetapi ketika Paulus menantang Raja Agripa dan berkata, "Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Mendengar tantangan dari Paulus itu, saudaraku, Raja Agripa berkata, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi seorang Kristen." Itu artinya Raja Agripa tidak pernah menjadi Kristen dan tidak pernah menjadi murid Yesus. Ia hanya hampir-hampir saja yakin dan percaya akan kekristenan, akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Raja Agripa menyadari bahwa kasus Paulus ini bukanlah semata-mata berkaitan dengan penodaan agama Yahudi, melainkan dipolitisasi sedemikian rupa. Maka ia pun berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Dan sekalipun hati kecilnya percaya akan apa yang disampaikan oleh Paulus, tetapi politik menekan dia begitu rupa yang menyebabkan dia mengambil keputusan politik dan bukan keputusan iman. Itulah sebabnya ia berkata, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi seorang Kristen." Nah, saudaraku, jika arti kata Kristen adalah murid-murid Yesus atau orang-orang yang percaya kepada Yesus dan berperilaku seperti Yesus, maka hampir-hampir menjadi Kristen itu artinya tidak benar-benar percaya kepada Kristus, tidak benar-benar menjadi murid Kristus, dan tidak benar-benar meneladani perilaku Yesus. Nah, jika kata hampir-hampir menjadi Kristen itu kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku, mari kita jujur dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sudahkah kita menjadi seperti Kristus atau meneladani perilaku Kristus dalam hal mengasihi, dalam hal mengampuni, dalam hal kerendahan hati dan lain-lain? Jika ternyata hidup kita jauh dari hal-hal yang demikian, maka dapat dikatakan kita bukanlah seorang Kristen, melainkan hampir-hampir Kristen. Memang untuk menjadi murid Kristus itu sebuah proses yang terus-menerus berjalan seumur hidup kita sampai nanti kita berpulang ke rumah Bapa di sorga. Itu artinya kita bersedia diproses, dibentuk menjadi seperti Kristus. Nah, dalam proses itulah saudaraku, ada dua sikap yang biasanya muncul. Kristen sejati,
dia akan nurut dibentuk oleh Sang Penjunan, yaitu Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa nurut saja? Karena kita tahu bahwa Ia pasti akan membentuk kita menjadi indah di hadapannya. Dan sikap yang kedua adalah menolak pembentukan Allah. Sikap ini biasanya teraktualisasi dalam bentuk bersungut-sungut, marah, protes, menggerutu, dan lain sebagainya. Orang seperti inilah yang saya maksudkan dengan hampir-hampir Kristen. Sebab seorang Kristen sejati bukan orang yang sempurna dalam segala hal, tetapi orang yang bersedia dibentuk dan diproses oleh Allah lewat berbagai-bagai peristiwa, termasuk hal-hal yang menyakitkan, yang membuat kita menderita, yang membuat kita ada dalam kesesakan dan lain sebagainya. Semua itu dilihat sebagai cara Allah untuk membentuk kita. Dan kita yakin bahwa ujung dari pembentukan itu adalah kebaikan. Nah, dari penjelasan di atas, saudaraku, menjadi pertanyaan adalah, kita ada dalam posisi yang mana? Kita ini sungguh-sungguh Kristen atau hampir-hampir Kristen? Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita dan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang senantiasa berpengharapan dan berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa hidup ini sebuah proses yang panjang. Demikian juga dengan iman kami. Kami dibentuk sedemikian rupa. Ajar kami untuk mentaati Engkau Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur atas apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami, termasuk dalam hal-hal yang susah, sedih, menderita, dan lain sebagainya. Kami mohon agar Engkau menguatkan dan meneguhkan kami lewat Roh-Mu yang kudus, membuat kami tetap semangat, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun,
jalan ku lalui, berputar di padang gurun. Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan bersama dengan Engkau Tuhan, ku percaya.